Di masa muda, boleh saja merasa tubuhnya kuat dan makan apa saja. Tapi seiring waktu, tubuh juga akan lusuh ditelan usia. Makin tua, makin banyak gejala sakit, apalagi mudah menyerang lambung jika tak disiplin menjalani hidup sehat. Ya, barangkali kondisi itu pula yang sempat mendera presenter Meisya Siregar. Ia pernah dibuat panik tatkala suaminya, musisi Baby Romeo, harus masuk ke rumah sakit karena mengalami sakit lambung akut. Kini di tengah proses pemulihan dari sakit sang suami, Meisya Siregar tampak lebih hati-hati memperhatikan kondisi kesehatan suami. Terutama dari sisi asupan makan dan olahraga, termasuk menjaga kondisi berat badan. Banget, sekarang aku tuh lagi mencoba banget resolusi aku untuk semenjak kejadian baby ya gitu ya. Menurut aku kesehatan tuh mahal banget dan aku pengen banget berdua sama baby tuh bisa mulai merubah diri ke lebih sehat. Salah satunya adalah dengan memilih makanan buat anak-anak dan keluarga. Jadi buat aku tuh sebenarnya kadang-kadang stigma orang tuh kan makanan sehat itu gak enak ya mbak. Kayak ini tasteless, kayak ini nggak boleh digoreng, nggak boleh pakai garam, nggak boleh pakai segala macam deh, banyak donsnya. Tapi kalau menurut aku kalau kita punya ilmunya dan kita mau belajar, kita bisa kok dapetin makanan yang enak, tapi plus nilai plusnya adalah sehat. Sampai sekarang sih alhamdulillah udah nggak pernah. Mudah-mudahan ya karena memang nggak ada gejala atau nggak ada penyakit tambahan, tapi aku sih berharap tetap harus dikontrol sih mbak, kayaknya 6 bulan atau ya 6 bulan sekali lah minimal harus kontrol. Dan baby juga memang udah biasa medical check up sih. Ya, musisi senior satu generasi dengan Ahmad Dhani dan Anna Hermansyah ini sejak lama memang telah divonis menderita sakit lambung akut. Ia bahkan sudah tak memiliki empedu yang bisa menetralisir kolesterol. Karena itulah, Meisya pun akhirnya ekstra ketat memperhatikan asupan makanan untuk sang suami, terutama dengan makan makanan yang berbahan kolesterol. Kalau buat baby tuh memang dia special case karena pantangannya banyak. Yang pertama ada beberapa bahan-bahan makanan yang memicu asam lambungnya dia yang tinggi lemak. Jadi kalau kayak keju begini, baby tuh harus ngebatasin. Kenapa? Karena lemaknya tinggi, sementara dia udah nggak punya kantong empedu kan, nggak ada yang memecah lemak itu. Jadi secukupnya aja. Tapi dokter tuh tidak melarang, mas nggak boleh ya sama sekali, karena sebenarnya aman-aman aja untuk suamiku konsumsi lemak, karena sebenarnya manusia tuh tetap perlu lemak. Jangan sampai nggak konsumsi lemak itu perlu, tapi untuk kasus-kasus kayak suamiku memang harus dibatasi. Pola makan sang suami di masa lalu memang tak teratur. Bahkan beberapa kali, baby sempat dirawat di rumah sakit karena menderita lambung akut lantaran tak disiplin soal makan dan kurang memperhatikan kesehatan tubuh seperti olahraga. Lantas, jenis-jenis makanan apa saja yang dihindari oleh Meisya untuk dimakan sang suami? Benarkah baby juga sudah disiplin pola makannya? Alhamdulillah sekarang dia udah beberapa kali nyoba nakal ya, dalam tanda kutip. Kayak misalnya dulu-dulu tuh dia nggak boleh makanan yang kayak seafood, kayak kepiting atau udang gitu ya. Dia udah coba dikit-dikit gitu, terus nanti cetek nyetek kolesterol, nyetek gula gitu kan. Udah mulai tracking makanan-makanan apa nih yang memicu gulanya tinggi, yang memicu kolesterol tinggi, dan berasa ke belakang. Karena biasanya kalau udah nggak punya batu empedu tuh makan salah dikit dia ke belakang, BAB sering gitu ya, diare. Jadi dia udah mulai ngejajal satu-satu. Jadi sekarang udah mulai tahu nih apa yang bisa memicu atau men-trigger kambuh atau asam lambungnya kambuh. Jika Meisya tengah ekstra hati-hati memperhatikan kondisi sang suami, sebaliknya Sony Septian harus ekstra ketat menjaga istrinya Fairuz Arafik yang baru saja divonis menderita sakit serupa lambung akut dengan hasil diagnosa 11 polip dari dokter. Beruntung Fairuz sudah tahu gejala itu lantaran sudah menjalani pemeriksaan medis lewat endoskopi. Jika tidak, menurut pihak dokter spesialis dalam, gejala 11 polip itu akan berakibat fatal hingga bisa menjadi penyebab tumbuhnya kanker. Alhamdulillah sekarang udah sehat, kemarin sempat sakit, tapi sekarang udah sehat alhamdulillah, karena memang
pengecekannya juga medikal gitu, banyak yang dicek gitu, jadi biar nggak salah salah diagnosa juga. Kebetulan memang dokter yang megang aku dia profesor gitu, jadi sekolahnya juga udah ini banget banyak gitu sampai kami juga. Jadi iya, jadi dia ngikutin medikalnya luar negeri, di sini di Indonesia tuh dipakai cek itu juga. Polip sendiri secara medis disebut jaringan abnormal yang dapat muncul seketika di bagian tubuh manapun, termasuk bagian hidung, usus besar, dan rahim. Gejala ini cukup mengganggu pencernaan jika masuk ke dalam usus besar, bahkan akan berakibat fatal yang mengarah ke kanker usus. Lantas, untuk mengantisipasi penyakit yang diidapnya, apa saja yang dijalani Fairuz Arafik? Bagaimana pula suaminya Sony menjaga pola makan dan kesehatan Fairuz? Kalau untuk kontrol sendiri alhamdulillah mau kontrol sendiri sih udah aman aja semuanya, jadi cuma tinggal kayak minum vitamin probiotik aja, jadi udah nggak ada minum obat-obatan. Saat Fairuz masih harus berjuang menyembuhkan penyakit yang bersarang dalam lambungnya yakni polip, YouTuber Ria Ricis teranyar membagikan video saat dirinya tengah bersiap untuk menyusul sang bunda yang tengah dirawat di rumah sakit Saudi Arabia setelah mengalami koma di sela menjalani ibadah haji. Lantas seperti apa persiapan Ricis ke tanah suci Mekah menyusul ibundanya? Assalamualaikum teman-teman, hari ini aku pulang ke rumah kebagusan karena aku mau packing untuk insya Allah menyusul ibu yang ada di Mekah, insya Allah, kalau Allah mudahkan ya. Ada Moana, ibu mau packing dulu ya. Moana lagi apa tuh? Oh, Moana makan dulu ya. Nah, karena kita akan ke Arab Saudi, jadi kita pakainya yang kalem-kalem aja warnanya, jangan yang heboh rame sana sini. Karena biasanya aku nggak bawa terlalu banyak sih. Ini ada baju Moana. Green. Boleh. Apa tuh heboh banget tuh bang. Hijau dah. Warnanya mah pakai yang hitam-hitam aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke ruang walk-in closet. Aku mau ambil hijab-hijab panjang gitu loh, kayak gini nih. Bentar ya. Kita ambilnya hijab-hijab panjang. Gini nih. Warna coklat, warna hijau, warna dan masih banyak nih. Coklat tuh, warna-warna yang pastel-pastel aja yang sekiranya tuh masuk gitu di semua baju. Oke. Sisanya kayaknya sih di sana ya. Ini kita buka selanjutnya lemari gamis lagi. Banyak ya. Ada nggak? Ada nggak yang mau sortiran? Aduh, ngorot. Gamis aku. Nanti yang udah subscribe nih sekalian merayakan 33 juta, aku langsung kasihin kalian. Lagi. Nih, naik. Capek.
Aku dulu sering banget pakai baju ini, kalian inget nggak? Warnanya terang banget ya. Jangan gitu. Banyak banget gamisnya. Fix ini kayaknya aku bakal sortir-sortirin semua kalian. Oh. Oh. Banyak banget. Aku juga masih belum tahu nih Papa Ian bisa ikut apa enggak. Soalnya dia ada beberapa kontrak yang nggak bisa ditinggalin. Nah jadi kita tuh masih dilema ikut apa enggak. Udah lah segitu aja. Aku menemukan apa coba? Squishy, tinggal segini. Masih harum banget. Masih apa bilangnya, stretchy. Bukan stretchy. Apa bilangnya ya? Aku sampai lupa istilah-istilahnya. Tuh ada banyak banget. Siapa yang mau itu subscribers. Udah deh. Udah kan, ini udah semua. Ayo kita turun. Ingat ya teman-teman, jangan bersedih. Apapun yang buat kita sedih, kita harus selalu ingat Allah. Kita doain ibu aku, semoga ibu aku cepat sehat dari sakitnya. Kemarin tuh sempat koma. Makanya aku pikirannya kacau banget, aku hancur banget kemarin. Dan semoga cepat sehat. Udah rame di dalam. Ya, sebelumnya Ibunda Ricis Yunifa Ismawati diduga mengalami keletihan fisik hingga mengalami koma saat dibawa ke rumah sakit. Hingga kini, ibunda dari Okky Setiana Dewi itu masih terbaring lemah di rumah sakit. Sebelum mengalami koma, Yunifa disebut memiliki penyakit bawaan yakni penyakit autoimun. Benarkah Ricis akan segera membawa pulang ibundanya dan akan membawa ibundanya ke rumah sakit terbaik? Ini ibu saya berada di ICU, teman-teman semua. Memang tulangnya mengalami peretakan ya, tulang dada, karena dadanya ditekan untuk mengembalikan nafasnya karena dokter mengatakan nafasnya sempat terhenti selama 5 menit. Tapi alhamdulillah dengan penanganan yang cepat, Masya Allah akhirnya ibu diletakkan di ICU dengan menggunakan ventilator. Namun di hari kedua tadi saya lihat ibu saya membuka mata dan saya membacakan surah favoritnya, surah Yasin, Al-Mulk dan Ar-Rahman, dan beliau menangis. Masya Allah, saya bahagia, berterima kasih kepada Allah karena ibu saya merespon dengan bacaan Quran saya. Maka saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dimanapun berada yang telah mendoakan ibu. Semoga Allah memberikan kemudahan, Allah angkat semua penderitaan, Allah angkat semua penyakit, Allah beri kesehatan insya Allah. Terima kasih untuk semua kasih sayang dari teman-teman semua. Saat ini saya mau ke Ka'bah lagi, menyenangkan berada di sini karena setiap kali kita sedih, kita bisa mengadu langsung di depan Ka'bah. Lagi dan lagi aku nggak suka kenangan. Nah, karena aku beli kangen ibu, jadi aku masuk kamar ini dan aku berharap ibu bisa pulang dan tinggal di kamar ini lagi. Celengannya ibu. Aku nggak suka sedih sih. BTW ibu aku tuh lagi sakit, jadi mohon doanya ya teman-teman. Aku sih berharap ibu bisa sehat, bisa pulang tidur lagi dimanapun yang ibu mau lah. Mau itu di Kebagusan, mau itu di Kemang, mau itu di Bintaro, mau itu di Depok, di mana aja lah. Hari Jumat itu saya punya beberapa kegiatan rutin yang saya lakukan. Nah, di hari Jumat kemarin jam 7 pagi saya menemani ibu untuk bertemu dengan dokter karena ada tindakan suntikan yang harus dilakukan kepada ibu dan biasanya ibu itu kesakitan dan nangis. Jadi kalau saya baca Quran, ibu terlihat lebih tenang dan katanya sakitnya jadi berkurang. Alhamdulillah ibu dalam keadaan baik. Teman-teman doain ya, ibu selalu sehat.